Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Al-ayat. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Sabilul Muttaqin, bersyukur sekali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Setiap satu detik yang kita lewati di bulan Ramadan adalah harapan dan angan-angan para ahli kubur. Mereka semua yang ada di dalam kubur hari ini, mereka sangat menginginkan ingin bisa mencicipi ibadah di bulan Ramadan. Bahkan semua orang-orang yang berada di dalam kubur itu meminta hari ini agar dikembalikan ke dunia supaya bisa mencicipi meskipun hanya satu detik di bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah kita sudah menjalani Ramadan beberapa hari, beberapa jam, lebih dari beberapa detik. Maka ini adalah nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat yang agung ini, karena tidak semua orang bisa diberikan nikmat ini. Kita tidak pernah tahu apakah di tahun depan kita masih mencicipi Ramadan atau tidak. Oleh karenanya tugas kita adalah bagaimana agar kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, memaksimalkan setiap detiknya di bulan Ramadan, karena satu detik yang kita lewati di bulan ini adalah satu detik yang sangat berharga dalam kehidupan. Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan bahwasannya satu tasbih yang kita baca, subhanallah, satu tasbih subhanallah yang kita baca, satu kali tasbihnya itu setara dengan 1000 tasbih di hari yang lain, 1000 tasbih di luar Ramadan. Kemudian satu rakaat sholat, kata Ibrahim An-Nakhai, ya, salah seorang tabi'in yang diabadikan juga perkataannya dinukil dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab, satu rakaat yang kita lakukan di bulan Ramadan itu setara dengan 1000 rakaat di luar Ramadan. Maka kalau bapak-bapak alhamdulillah bisa mengikuti sholat subuh hari ini di masjid 2 rakaat ditambah dengan qobliyahnya 2 rakaat, berarti sudah mendapat 4000 sholat di luar Ramadan. Dan pahala dilipat gandakan, kata Nabi SAW, semua pahala yang dilakukan di dalam bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan sampai tadi ke tasbih sekalipun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu memiliki siklus. Kehidupan di dunia ini memiliki yang namanya siklus, dan itu sudah qadarullah akan berlalu, akan terus berputar. Karena sesuatu itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, semua memiliki siklus. Contoh, ketika kita melihat ada buah durian. Buah durian itu bisa dipanen beberapa tahun ya Pak. Dari sejak kita menanamnya. Kita menanam kemudian sampai ke panen itu bisa tahunan, sampai akhirnya buah itu bisa berbuah dengan matang. Kemudian kalau kita melihat kambing atau domba, kalau kita lihat domba pun ada waktunya, ada masanya. Kalau kita lihat ayam pun ada waktunya atau masanya untuk kita konsumsi. Kalau kita memetik buah durian sebelum waktunya, kira-kira enak atau tidak Pak? Tidak. Kalau kita menyembelih kambing sebelum waktunya, dagingnya enak atau tidak Pak? Kalau kita menyembelih ayam itu baru 1 hari lahir, masih piyik Pak. Kemudian kita sembelih, kira-kira enak tidak Pak? Tidak enak. Semua akan terasa nikmat ketika mencapai titik kenikmatan itu atau mencapai satu siklusnya. Apa konsekuensinya ketika kita menikmati sesuatu belum pada waktunya? Konsekuensinya adalah yang pertama, sesuatu itu menjadi tidak nikmat dan tidak enak. Kalau kita tadi menikmati durian belum pada waktunya Pak, duriannya masih kecil, belum besar. Kita sudah panen, kita sudah petik, kita potong duluan durian yang kecil itu. Kira-kira dagingnya terasa manis atau pahit? Pahit ya Pak. Bahkan jangankan durian yang belum masaknya panen, yang sudah panen pun, yang sudah besar pun, kalau dipotong kadang-kadang ada yang rasanya tidak enak. Tidak ada rasanya, tidak keluar baunya, meskipun harganya mahal. Nah, pilihan yang pertama adalah ketika seseorang menikmati sesuatu belum pada waktunya, akan kehilangan kenikmatannya. Kemudian kalau kita sembelih kambing Pak, ketika kita kurban, berapa lama harus kita tunggu kambing itu? Usianya Pak? Minimal, itu paling minimal yang boleh disembelih adalah usia 1 tahun. Yang lebih bagus lagi, yang lebih tinggi lagi, ya, lebih dari 1 tahun. Kenapa? Kalau kita sembelih kambing, misal kambingnya masih usia 2 bulan Pak, kita sembelih, bisa tidak? Bisa. Tapi enak atau tidak? Tidak enak Pak. Dagingnya pasti akan alot, dagingnya pasti akan tidak nikmat. Sama dengan sapi Pak. Kita kurban sapi itu yang besar, yang gemuk, ada ukurannya. Kalau kita kurbannya dengan sapi yang masih anaknya, kira-kira enak atau tidak? Jawabannya tidak enak. Begitu pula dengan tadi ayam. Ayam bisa menjadi kita nikmati berapa bulan Pak? Minimal 6 bulan sampai 7 bulan. Kurang dari itu, tadi ayam masih 1 hari, kita langsung sembelih. Nikmat atau tidak Pak daging ayam yang masih kecil? Tidak nikmat. Maka sesuatu yang dinikmati sebelum waktunya, satu akan terjadi yang namanya tidak nikmat, kehilangan kenikmatannya. Contoh misal, ada seorang anak kecil, anak laki-laki. Anak laki-laki itu belum balik. Ketika belum balik itu, kemudian kita nikahkan. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Anak laki-laki tersebut akan merasakan kenikmatan pernikahan atau tidak? Tidak. Siapa yang akan merasakan kenikmatan?
yang sudah balik, yang mampu merasakan kenikmatan itu. Kalau dipaksakan akhirnya terjadi keburukan atau kemudaratan. Yang kedua, ketika sesuatu itu dinikmati belum pada waktunya, maka akan menghasilkan yang namanya kehancuran, ya, menghasilkan yang namanya kemudaratan. Kita belum waktunya tadi memetik buah durian yang harusnya itu tadi panennya satu durian misalkan katakan ratusan ribu sampai 1 juta, tapi karena kita sudah panen di awal, kita jadi rugi atau tidak Pak? Jadi rugi. Seseorang petani kambing, peternak kambing, kemudian dia menyembelih ya kambingnya sebelum waktunya, dia akan rugi atau tidak? Semuanya ya, peternak ayam ketika menyembelih belum pada waktunya akan rugi. Maka semua yang melakukan sesuatu sebelum waktunya, satu akan rugi, dua akan tidak merasakan kenikmatannya. Oleh karenanya di dalam Quran surat Al-Qiyamah Allah mengatakan kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak, manusia itu sangat mencintai yang namanya al-ajilah. Apa itu al-ajilah? Manusia itu sangat mencintai yang namanya ketergesa-gesaan. Manusia itu sukanya sesuatu yang buru-buru. Manusia itu sukanya sesuatu yang instan, pengen saat itu juga. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu penyakit yang akan menimpa umat Islam, terutama laki-laki pada akhir zaman. Penyakit itu adalah istibtolah. Apa itu istibtolah? Penyakit ingin cepat sukses. Penyakit umat akhir zaman khususnya laki-laki adalah ingin segera memetik hasil, ingin segera sukses pada dunia. Sehingga kita hari ini ditawarkan dengan cara-cara yang instan banyak Pak. Ya, di media sosial, di YouTube dan sebagainya, cara cepat menjadi kaya, cara cepat menjadi apa? Sukses. Semuanya ingin apa? Cepat-cepat Pak. Itu namanya istijal. Semua manusia itu hari ini berada pada era di mana semua itu harus cepat. Menikah harus cepat, ya. Karir harus cepat, punya rumah harus cepat, punya mobil harus cepat, semuanya harus cepat. Yuhibbunal ajil. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan wa khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dengan ketergesa-gesaan. Sukanya buru-buru, sukanya apa? Tergesa-gesa. Padahal ada satu tahapan yang harus dilewati oleh manusia, itu adalah kemampuan untuk menunda. Kemampuan untuk menunda. Dan kemampuan inilah yang kita latih selama bulan Ramadan. Kemampuan apa Pak? Kemampuan tidak istijal, yakni kemampuan untuk menunda sesuatu. Kita biasanya makan, kapan kita makan, berapa kali kita makan? Satu hari berapa kali Pak biasanya makan? Sehari 3 kali. Kadang-kadang 4. Nah, itu kadang-kadangnya 4. Kadang-kadang juga 5 Pak. Belum sama cemilan yang lain Pak itu deh. Belum nanti malam lapar kene makan lagi. Makanya kita tidak sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Makanlah kamu ketika kamu lapar. Makanlah kamu ketika kamu lapar. Ketika kita lapar baru makan. Orang hari ini makan itu mengikuti jadwal. Makan pagi, makan siang, makan sore. Bapak lapar tidak Pak di jam segitu? Kadang tidak lapar Pak, tapi kita paksakan untuk makan karena itu sudah waktunya, begitu ya. Padahal panduan dari Nabi apa Pak? Makanlah kamu untuk ketika kamu lapar. Kemampuan menunda menurut ilmu
ilmu psikologi modern bahkan orang yang sukses adalah orang yang mampu memiliki satu prinsip, dia menunda sesuatu sampai waktunya tiba. Sekarang kita menemukan banyak penyakit orang tadi tergesa-gesa. Belum saatnya punya mobil, tapi kita paksakan punya mobil. Nah, ini gimana Pak? Apakah ngeredit, apakah nyicil dan sebagainya. Ya, karena tidak mampu menunda tadi, akhirnya dia punya hutang dan dia punya cicilan. Ketika dia mencicil misalkan, apalagi mencicilnya misalkan dengan riba dan sebagainya, kira-kira bagaimana Pak? Ada keberkahan atau tidak? Allah cabut keberkahan. Sekarang banyak manusia tergesa-gesa ingin punya rumah. Akhirnya apa yang dijadikan? Ya, dilakukan mencicil rumah dan sebagainya. Ya, banyak yang akhirnya mudaratnya kemana-mana. Nah, kemampuan untuk menunda inilah yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan bukan tidak makan, Pak. Bapak tetap makan tidak di bulan Ramadan? Tetap makan. Kapan makannya, Pak? Sahur dan maghrib. Kita bisa tidak makan, Pak? Di jam 12? Bisa. Di jam 10? Di jam 5 sore bisa tidak, Pak? Bisa. Tapi kenapa kita makannya ketika azan maghrib berkumandang? Karena Allah ingin melatih diri kita menunda. Maka ya, dari ayat ini kita belajar agar kita bisa menguasai hawa nafsu kita. Karena manusia itu punya hawa nafsu. Tidak semuanya hawa nafsu itu buruk. Karena nanti nafsu terbagi menjadi 3. Ada nafsu lawwamah, ada nafsu ammarah, ada nafsu mutmainnah. Ada 3. Ya, nafsu ammarah adalah nafsu yang berkaitan dengan gejolak hawa nafsu yang berkaitan dengan seksual. Di dalam Quran surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Kata ya di dalam Quran surat Yusuf, dan aku berlepas diri dari nafsuku, sesungguhnya nafsu itu mengajak kita kepada sesuatu yang buruk. Itu yang berkaitan dengan apa? Nafsu yang sifatnya dengan seksualitas, kemudian nafsu yang berkaitan dengan ya hawa nafsu yang ada dalam jiwa tadi. Kita makan harusnya misalkan 1 kali, tetapi misalkan tidak lapar pun kita makan, berarti kita sedang dikuasai oleh hawa nafsu. Ketika kita makan masih kenyang, tapi kita paksakan makan, berarti kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Ketika kita tidak ngantuk Pak, tapi kita paksakan tidur, kira-kira itu dikuasai oleh hawa nafsu tidak? Hawa nafsu. Contoh banyak kita temukan ya orang-orang yang mengatakan tidurnya orang yang saum itu beribadah. Sering dengar itu, Pak? Benar tidak beribadah, Pak? Nah, tidak juga, bisa benar, bisa tidak. Siapa yang tidurnya dijadikan ibadah di bulan Ramadan? Orang yang tidurnya itu adalah menjadi energi untuk ibadah selanjutnya. Misal gini, Bapak nanti malam kan qiyamul lail, ya dari malam sampai akhirnya sahur dan sebagainya sampai subuh. Dari subuh akhirnya nanti ada sedikit mengantuk, nanti setelah sholat syuruk ya kita tidur sebentar supaya untuk apa? Bisa melaksanakan sholat duha dan seterusnya. Itu yang disebut tidur yang ibadah. Kalau Bapak tidak mengantuk tetapi tiba-tiba Bapak tidur, itu ibadah atau tidak? Itu namanya malas, atau itu namanya tidur yang berdasarkan hawa nafsu ya. Oleh karenanya ya, nafsu yang kedua adalah nafsu yang lawwamah ya, diabadikan di dalam Quran surat Al-Qiyamah ya. Nafsil lawwamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Apa itu nafsul lawwamah? Nafsu atau jiwa yang selalu menyesal. Apa yang dimaksud menyesal? Mereka selalu menyesali amal solih yang mereka tinggalkan.
Kalau kita melakukan ibadah dan amal solih, ini orang yang beriman benaran, Pak. Orang yang benar-benar imannya ada di dalam hati, mereka akan sedih ketika kehilangan peluang untuk amal. Itu ciri hati kita hidup. Ketika misal kita sholat subuh, biasanya sholat subuh ke masjid, kemudian kita sholat subuhnya jadi di rumah ketinggalan, sedih atau tidak, Pak? Nah, kalau sedih berarti kita termasuk yang lawamah, jiwa yang menyesal. Aduh, kenapa saya tidak pergi ke masjid? Aduh, kenapa tadi saya tidak qiyamul lail? Aduh, kenapa saya tidak berinfak? Aduh, kenapa saya tidak membaca Quran dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya nafsu. Nafsu yang baik adalah yang mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang, yang tenangnya dengan ibadah dan amal soleh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Oleh karenanya kalau yang berkaitan dengan sifat dalam Quran surat Al-Qiyamah tadi, manusia itu hobinya tadi adalah tergesa-gesa dan tidak mau sabar, tergesa-gesa dan tidak mau menunggu. Ya, dalam berkaitan dengan bab dunia, maka orang yang seperti itu akan menyesal di akhirat nanti. Saum mengajarkan kepada kita kesabaran, Saum mengajarkan kita kemampuan untuk menunda. Bapak bisa tidak Pak pegang handphone? Bisa. Bapak bisa baca Quran juga Pak? Bisa. Dalam satu jam yang sama, kita mau pegang handphone atau baca Quran? Handphone yang ada Qurannya. Pegang handphone atau pegang Quran? 1 jam yang sama. Nah, ketika kita saya lebih memilih handphone, maka kita sedang berada pada kondisi ajilah. Ajilahnya dengan handphone. Tapi kalau kita dalam kondisi ajilahnya, saya tunda dulu handphone ini, saya balik baca Quran. Sekarang pertanyaannya, di Ramadan ini Pak, lebih banyak mana pegang ini atau pegang Quran? Lebih mana Pak? Lebih banyak yang mana? Jujur ya Pak ya, Mas. Oh, lebih banyak ini. Kalau lebih banyak ini berarti kita termasuk yang rugi. Yang ajilah tadi, kita memetik sesuatu yang belum waktunya. Harusnya tadi kita manfaatkan 1 jam itu bisa baca Al-Quran 1 juz misalkan. Tapi kita ambil handphone ini 1 jam ini untuk main handphone. Terasa atau tidak pas 1 jam main handphone? Nah, terasa ya Pak ya. Tapi kalau baca Quran 1 jam terasa tidak? Terasa, canggih, dia pengen segera buru-buru. Berarti kita belum punya kemampuan menunda tadi. Belum punya kemampuan untuk menunda tadi. Dan orang yang akan masuk surga adalah orang yang punya kemampuan menunda juga. Contoh di dalam Quran surat As-Sajdah disebutkan, tatajafa junubuhum anil madaji yadribu yabtaguna fadlan minallah. Tatajafa junubuhum anil madaji, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Maksudnya gimana? Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Di malam hari mereka melakukan qiyamul lail. Berarti ada kemampuan menunda tidak pada situ? Ada kemampuan menunda. Menunda apa Pak? Dari tidur yang sangat nikmat. Apalagi kalau kondisinya sedang dingin sekali Pak. Dingin, kita pakai selimut, kita pilih mana tadi? Mau menunda tidur untuk akhirat kita, atau kita melanjutkan tidur tapi kita tidak mendapatkan akhirat itu? Pilihannya tadi ada pada kemampuan menunda. Hari ini tadi kita disuguhkan pada kemampuan tidak bisa menunda. Ya, semua orang akhirnya tadi, apalagi kalau kita main handphone Pak, scrolling di Instagram, di TikTok, di apa lagi Pak, di media sosial, di YouTube dan sebagainya. Kalau ini tidak menarik bagi kita, ini di skip ya Pak ya. Skip. Akhirnya apa yang terjadi? Kita hari ini tidak memiliki kemampuan
kalau itu diberikan handphone itu ke anak kecil lebih berbahaya lagi. Dia tidak bisa mengontrol dirinya sehingga scroll. Akhirnya apa? Otaknya overload, otaknya kelebihan dari muatan. Maka sekali lagi yang perlu kita lakukan adalah satu skill menunda. Tadi menunda, misalkan kita mampu berbuat maksiat atau dosa tapi kita tunda demi meraih yang namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tidur tapi kita tunda tidur itu, kita ganti dengan qiyamul lail. Kita bisa tadi main handphone tapi kita tunda main handphone itu, kita ganti dengan baca Al-Qur'an. Kita tunda tadi ya, biasanya melakukan aktivitas yang lain, kita tunda dulu demi meraih ampunan dan ridho dari Allah, demi meraih pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Perbanyak Pak untuk membaca Al-Qur'an, karena kenapa Pak? Kata para ulama, semakin besar pahala yang akan didapat oleh seseorang, maka semakin besar juga ujiannya. Semakin besar pahalanya, akan besar juga ujiannya. Semakin besar pahalanya, akan semakin besar juga setannya. Ustadz, tapi kan setan tuh di bulan Ramadan tadi belenggu, setan tuh di penjara. Ya. Kalau setan saja di penjara kita masih lalai, berarti setannya siapa Pak? Bisa jadi kita sendiri setannya. Jadi cek setan tetong nyalahkan abdi. Jangan menyalahkan saya gitu ya. Tapi salahkan diri kalian ya. Itulah yang nanti setan akan katakan Pak di hari kiamat nanti. Nanti ada di dalam Quran surat Ibrahim, setan atau iblis, bahkan iblis ya, ke gedungnya setan, dia akan khutbah di atas mimbar. Khutbah di atas mimbar. Iblis mengatakan, Pak, fala talumuni anfusakum. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, manusia, jangan kalian menyalahkan diriku, jangan kalian mencela diriku, kata iblis. Fala talumuni walumu anfusakum. Celaklah diri kalian sendiri. Celaklah apa? Diri kalian sendiri. Jangan mencaci maki saya, kata iblis. Kalau bahasa zaman anak sekarang mah zaman now, jangan membuli saya. Ya, jangan bully saya dong, kata iblis itu. Kan semuanya membuli iblis. Oh, gara-gara kamu iblis saya masuk neraka, gara-gara kamu saya bisa di sini, gara-gara kamu saya bisa masuk ke dalam sini. Kata iblisnya, jangan membuli saya. Fala talumuni walumu anfusakum. Bulilah diri kamu sendiri. Ya, salahkan diri kamu sendiri, kata iblis. Ma ana bimuslihi wa ma antum bimuslihi. Kata iblis apa? Aku tidak berkuasa terhadap diri kalian. Kalianlah yang berkuasa terhadap diri kalian sendiri. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang akhirnya nanti dibalikin sama iblis itu. Suruh siapa kamu sendiri yang ya malas-malesan? Suruh siapa kamu sendiri yang ya tidak mau beribadah kepada Allah? Jangan salahkan aku, kata iblis. Maka maksimalkan ibadah untuk baca Al-Quran. Tadi minimal tasbih Pak. Kalau kita nggak bisa baca Quran, tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau nggak bisa, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Setiap detik yang kita lalui di dalam bulan Ramadan ini sangatlah terlalu berharga untuk kita sia-siakan. Perbanyak untuk baca Quran. Minimal tadi kalau nggak bisa beberapa juz, 1 halaman. Kenapa? 1 halaman Pak. 1 halaman itu kalau kita hitung ada sekitar berapa Pak? Berapa huruf? Sekitar 3.000 huruf. 1 halaman ini ada sekitar 3.000 huruf kalau kita hitung. Wa numakkina lahum fil ardi, dihitung waw, nun, mim, kaf, nun dan seterusnya. Kalau 1 halaman ini dihitung ada sekitar 3.000 huruf. 3.000 kali 10 kata Nabi, siapa yang membaca Al-Quran 1 hurufnya 10, berarti berapa Pak? 30.000. Itu di hari biasa. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Kalau merujuk kepada kitab Lataiful Ma'arif tadi, 1 hurufnya menjadi 10.000 kebaikan. Berarti 3.000 kali 10.000, 3.000 kali 1.000, berapa pahala Pak yang akan didapat? 3 juta. 1 halaman 3 juta. Kalau Bapak menghatamkan Quran berapa Pak? Saya punya datanya ya, sebentar. Coba ya kita lihat. Ada yang sudah hatam Al-Quran Pak?
Hari ini di Ramadan sudah berapa juz Pak? Baru Anissa. Nah, baru Anissa ya, Masya Allah 5 juz berarti ya. Nah, kenapa kita harus lihat ya 5 juz? Rame-rame ya di masjid biasanya. Kalau masjid udah sampai juz berapa Pak? Baik. Sampai juz 5 ini ya. Nah, baik. Perhatikan Pak, ini jadi motivasi buat kita ya. Pahala hatam Al-Quran di bulan Ramadan. Ini kalau kita kali lipatkan dengan 70 kebaikan ya. 70 kebaikan. Kita lihat di sini, satu kali hatam itu dalam satu huruf di dalam Al-Quran itu semuanya ada 1.027.000 huruf. Al-Quran ini ada berapa? 1.027.000 huruf. Kalau kita hatam di luar Ramadan kali 10, berarti berapa? Kita akan mendapatkan pahala 10.270.000 kebaikan per satu kali hatam. 10.270.000 kebaikan. Di bulan Ramadan satu kali hatam, satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Di bulan biasa, di bulan Ramadan dikali 70 kebaikan, satu hurufnya menjadi sekitar 700 kebaikan. 700 kebaikan. Kalau kita hatamkan berarti 1.027.000 huruf kali 700 menjadi berapa nih? Menjadi 718.900.000 kebaikan yang akan kita dapatkan per satu kali hatam. Hampir 1 miliar. Kalau Bapak hatam Al-Quran di bulan Ramadan 2 kali berarti ya, 2 kali hatam, Bapak akan mendapatkan pahala 1,4 miliar kebaikan. Itu baru di bulan biasa, itu baru di bulan Ramadan, itu pun belum masuk Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadarnya satu hurufnya 100 setara dengan 83 tahun. 1000 bulan. Bapak baca Alif Lam Mim setara dengan 1000 bulan, 83 tahun. Kira-kira berapa banyak Pak? Tidak terhingga ya Pak ya. Pak, dalam 1 jam kita bisa baca Alif Lam Mim berapa ribu kali Pak? Sejam. Banyak tidak? Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. 1 jam saja, 10 menit saja, 1 menit saja kita baca Alif Lam Mim itu bisa 100 kali mungkin Pak. 100 kali 700 kebaikan. Kali lagi nanti Lailatul Qadar. Kali dengan nanti pahala selama di Lailatul Qadar 83 tahun. Maka kemampuan yang harus kita miliki adalah kemampuan kesabaran untuk menunda di bulan Ramadan ini dan kemampuan untuk terus menahan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung di bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan kita pula termasuk dalam predikat orang-orang yang la'allakum tattaqun. Mereka yang berpuasanya menjadi orang yang bertakwa, tapi tidak semua orang yang bertakwa itu, yang saum itu bertakwa. Tidak semua orang, Pak. Karena kata la'allakum itu merujuk kepada mereka yang memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Tidak semuanya. Kita semua saum hari ini, tapi tidak semuanya dari kita ini bisa menjadi orang yang bertakwa. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Karena kata Nabi, kam min shaimin, berapa banyak orang yang saum, tapi saumnya itu hanya menahan lapar dan menahan dahaga saja, dan dia tidak mendapatkan pahala daripada saumnya dan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah kajian pagi hari ini. Rasanya صارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا